Halo semua, perkenalkan Taruna Madya Politeknik Angkatan 55, nama Aditya Raffi Fidiardi, STP 4313, Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perlindungan anak. Dalam konteks ini saya akan membahas mengenai pelayanan pembinaan dalam LPKA atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pelayanan pembinaan pada LPKA, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu LPKA. Jadi, LPKA atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah tempat di mana anak menjalani masa pidana. Jadi, anak-anak yang bermasalah dan sudah ditetapkan kalau dia itu adalah seorang narapidana, maka anak tersebut ditempatkan di LPKA. LPKA ini merupakan unit pelaksana teknis yang kedudukannya berada di bawah dan juga sekaligus bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Sejak munculnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, setiap lapas anak dituntut untuk melakukan perubahan sistem menjadi LPKA. Hal ini dikarenakan lapas anak dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan sistem peradilan pidana anak. Perubahan nama ini bukan saja berupa perubahan nomenklatur saja atau pembentukan organisasi baru saja, akan tetapi lebih kepada perwujudan transformasi penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ataupun ABH. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam hal memberikan pembinaan bagi anak, LPKA wajib mengedepankan asas sistem peradilan pidana anak yang meliputi perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidaan sebagai upaya terakhir, dan juga penghindaran pembalasan. Tujuan dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak ataupun LPKA ini yaitu untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan atau dalam hal ini Andikpas ataupun anak didik pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan juga tidak mengulangi perbuatan yang dapat merugikan dia ataupun orang lain, sehingga ia bisa diterima lagi oleh masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Program pembinaan dan pembimbingan yang diberikan kepada anak didik pemasyarakatan dilakukan oleh petugas-petugas lembaga pembinaan. Salah satu petugas lembaga pembinaan itu adalah sebagai wali. Wali di sini merupakan petugas yang dimana diberikan tugas tambahan sebagai orang tua pengganti selama anak didik berada di dalam lembaga pemasyarakatan ataupun LPKA. Selain itu juga mendampingi selama kegiatan yang dilakukan oleh anak didik serta membantu anak didik ketika mengalami masalah ataupun kesusahan. Seorang wali di pemasyarakatan di sini haruslah siap, tanggap, dan juga harus rela meluangkan waktunya untuk mengurusi anak-anak didik pemasyarakatan tersebut. Karena dalam segala hal apapun anak didik pemasyarakatan ini akan selalu membutuhkan wali sebagai orang tua penggantinya. Oleh sebab itu, wali berperan besar dalam proses pembinaan dan juga pembimbingan yang dilakukan selama berada di LPKA. Lantas bagaimana pola pembinaan yang dilakukan di LPKA terhadap anak didik pemasyarakatan? Jadi, sistem pemasyarakatan ini menitik beratkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan, dan bimbingan bagi warga binaan pemasyarakatan. Dalam hal ini adalah anak didik pemasyarakatan atau biasa disebut dengan Andikpas, yang bertujuan untuk memulihkan kesatuan hubungan yang asasi antara individu dengan masyarakat di luar sana. Dan juga pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan ini didasarkan atas prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan yang mana untuk merawat, membina, mendidik dan juga membimbing warga binaan agar menjadi warga yang baik dan juga dapat diterima kembali oleh masyarakat. Nah, adapun metode pembinaan atau bimbingan yang dilakukan di LPKA terhadap anak didik pemasyarakatan, yaitu pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antara pembina dan juga yang dibina. Kemudian juga ada pembinaan bersifat persuasif edukatif, yaitu berusaha merubah tingkah lakunya melalui keteladanan dan memperlakukan adil di antara sesama mereka, sehingga menggugah hatinya untuk hal-hal yang terpuji. Dengan menempatkan anak didik pemasyarakatan sebagai manusia memiliki potensi dan juga harga diri dengan hak-hak dan kewajibannya yang sama dengan manusia lain, maka anak didik pemasyarakatan akan merasa lebih dihargai sehingga ia akan merasa lebih senang untuk menjalani masa-masa dalam pidana tersebut. Jadi selama menghuni di LPKA, anak didik pemasyarakatan ini memiliki hak dan juga kewajiban yang telah diatur oleh Undang-Undang Pemasyarakatan. Meskipun seorang anak sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan ataupun
LPKA, ketentuan-ketentuan tentang hak-hak anak itu tetap harus berlaku kepadanya. Keberadaan mereka di LPKA ini dan statusnya sebagai anak didik pemasyarakatan tidak menghapuskan hak-hak yang melekat pada diri mereka yang wajib dipenuhi serta dilindungi dengan baik khususnya oleh petugas LPKA. Hal ini diatur dalam pasal 22 tahun 1995 yaitu sebagai berikut. Anak itu berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama ataupun kepercayaannya. Anak berhak mendapatkan perawatan baik perawatan rohani ataupun jasmani, berhak mendapatkan pendidikan dan juga pengajaran, berhak mendapat pelayanan kesehatan dan juga makanan yang layak, berhak menyampaikan keluhan, berhak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, berhak menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum ataupun orang tertentu lainnya, berhak mendapatkan pengurangan masa pidana ataupun remisi, berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat, berhak mendapatkan cuti menjelang bebas, dan juga berhak mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan untuk merealisasikan harapan-harapan dalam proses pembinaan untuk anak ataupun kepada Andikmas, maka dalam pelaksanaannya pembinaan dalam sistem pemasyarakatan didasarkan pada asas-asas sebagaimana tertuang dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, yang mana itu ada asas pengayoman, asas persamaan perlakuan dan juga pelayanan, asas pendidikan dan pembimbingan, asas penghormatan harkat dan juga martabat manusia, asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan juga asas terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan juga orang-orang tertentu. Jika tadi membahas tentang pola pembinaan yang ada, maka sekarang masuk kepada jenis pembinaan kepada anak didik pemasyarakatan di LPKA. Pada umumnya prinsip perlakuan dan juga pembinaan bagi Andikmas ini merupakan suatu proses yang terintegrasi, berkesinambungan dan juga terus-menerus sejak tahap praadjudikasi ataupun tahap awal sekali, tahap adjudikasi dan juga tahap post-adjudikasi, di mana pada setiap tahapan ini anak akan didampingi oleh petugas pendidik pemasyarakatan dan bertugas melakukan pendampingan, pembimbingan serta pengawasan termasuk menentukan program pembinaan yang sesuai bagi anak tersebut berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan ataupun LIKMAS. Di sini pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur 18 tahun. Jadi batas maksimal itu 18 tahun. Apabila anak telah berusia di atas 18 tahun, maka anak tersebut sudah tergolong dewasa. Anak tersebut sudah tidak ditempatkan di LPKA, melainkan dia di lapas umum yang bergabung dengan orang-orang dewasa. Jadi setiap anak wajib mengikuti dan menjalankan proses pembinaan yang telah disusun bagi mereka khususnya di LPKA demi mewujudkan tujuan ataupun cita-cita yang telah ditetapkan antara petugas dan juga anak haruslah menyatu. Maka dari itu petugas sebisa mungkin, karena ini yang dihadapkan adalah anak-anak, maka sebisa mungkin petugas dapat merangkul dan juga membawa suasana agar anak tidak usah, anak tidak takut, dan anak dapat menjalankan pembinaan yang diberikan selama mereka ada di LPKA ini dengan baik. Mengenai hal tersebut, adapun jenis-jenis pembinaan yang dilakukan di LPKA. Pembinaan tersebut terdiri dari yang pertama, pembinaan kepribadian, di mana ini meliputi kegiatan seperti kerohanian, kesadaran hukum, jasmani, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta kegiatan-kegiatan lainnya. Bentuk kegiatan dari pembinaan ini pada umumnya itu dilakukan antara lain seperti kewajiban untuk melaksanakan ibadah, misalnya sholat ataupun pengajian dan segala macam. Kemudian juga sebagai bentuk dalam menyadari berbangsa dan bernegara, maka diadakan penyuluhan hukum. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan apel, upacara, pramuka, dan juga memperingati hari-hari raya besar itu tetap dilakukan agar anak-anak itu bisa menyadari bahwasannya kita hidup berada di suatu negara, berada negara Indonesia. Oleh karenanya kita sebagai warga negara harus mematuhi dan juga harus ada rasa cinta tanah air, sehingga kita untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal itu bisa lebih berpikir-pikir ulang, karena kita dapat memberikan diri sendiri dan juga masyarakat banyak. Kemudian pembinaan yang kedua yaitu pembinaan keterampilan. Di sini ditekankan pada pemberian kemampuan khusus sesuai bakat dan juga minat anak yang dapat menunjang potensi pada dirinya, seperti misalnya ada kegiatan pertukangan ataupun mencukur, menyablon, kesenian lainnya, misalkan pelatihan vokal, musik,
itu dilakukan dalam hal memberikan masukan, yang mana apabila tanah tersebut ternyata cocok pada bidang kopi ataupun cukur, maka ia akan mendalami hal tersebut sehingga itu menjadi bekal ia dan menjadi potensi pada dirinya itu mulai keluar, bahwasannya selama ini saya cari itu ada di sini loh ternyata potensi saya. Maka dari itu termasuk adalah bekal yang bermanfaat dan juga yang dapat menjadi bekal oleh anak didik pemasyarakatan yang diberikan oleh petugas LPKA dalam memberikan pembinaan ataupun pembimbingan selama ia berada di LPKA. Kemudian pendidikan terakhir itu ada pendidikan formal dan non formal. Jadi bentuknya itu memfasilitasi anak dari sisi akademik. Tidak dapat dipungkiri bahwa seorang anak itu harus menjalani masa pidana, maka seringkali akses mereka terhadap pendidikan itu kan menjadi terhambat. Oleh karena itu LPKA harus memastikan bahwa setiap anak mendapatkan haknya akan pendidikan, baik berupa sekolah formal melalui kerjasama dengan sekolah tertentu ataupun pendidikan non formal berupa kejar paket melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait. Dalam melakukan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan dikenal dengan 10 prinsip pemasyarakatan, yaitu yang pertama ada ayomi dan berikan bekal agar mereka dapat menjalankan peranan sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna. Kemudian penjatuhan pidana bukanlah tindakan balas dendam oleh negara. Kemudian berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bisa menyadari kesalahan dan juga bisa bertobat. Kemudian juga negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk lagi ataupun lebih jahat daripada sebelumnya. Kemudian selama kehilangan kemerdekaan bergerak, napi dan anak harus dikenalkan dengan masyarakat ataupun lingkungan luar dan tidak boleh dihasilkan oleh masyarakat. Kemudian juga pekerjaan yang diberikan kepada narapidana ataupun dalam hal ini anak di pemasyarakatan tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan sesampainya aja gitu, ataupun diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan jabatan ataupun kepentingan negara sewaktu-waktu saja. Pekerjaan di masyarakat dan juga menunjang usaha peningkatan produksi di lembaga pemasyarakatan tersebut, sehingga itu menjadi bekal juga bagi narapidana ataupun andipas tersebut. Kemudian juga bimbingan dan pendidikan yang diberikan kepada narapidana ataupun anak didik pemasyarakatan harus berdasarkan Pancasila. Kemudian anak didik pemasyarakatan ataupun narapidana sebagai orang tersesat merupakan manusia dan mereka harus diperlakukan selayaknya manusia yang bermartabat dan juga memiliki harkatnya sebagai manusia yang harus dihormati. Kemudian juga narapidana dan anak didik yang dijatuhi pidana hanya hilang kemerdekaannya sebagai satu derita yang dialami, bukan derita yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah sediakan dan dipupuklah sarana-sarana yang bisa mendukung fungsi rehabilitasi korektif dan juga edukatif dalam sistem masyarakat. Dengan demikian, maka LPKA ataupun lembaga pembinaan anak ini haruslah memberikan pembinaan yang baik, haruslah menyediakan sarana ataupun macam-macam pembinaan atau pembimbingan yang kiranya itu dapat menarik perhatian ataupun menggugah selera anak didik pemasyarakatan tersebut untuk mengikuti kegiatan tersebut selama ia menjalani masa pidananya. Oleh karenanya, sebisa mungkin petugas-petugas di LPKA ini tetap memiliki kualitas ataupun kompeten pada dirinya sehingga dalam memberikan pembinaan itu dapat tersampaikan dengan baik. Baik, sekian pembahasan dari saya mengenai pelayanan pembinaan di LPKA terhadap anak didik pemasyarakatan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam pengetahuan dalam pembinaan di LPKA terhadap anak didik pemasyarakatan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun kesalahan dalam bersikap, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.